Masya Allah, pertanyaan bagus sekali Pak Haji Abbas. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Kalau seandainya kita insya Allah bisa membayarnya, maka boleh kita untuk kurban dengan meminjam, tidak ada masalah. Bahkan tadi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan itu lebih baik daripada tidak kurban sama sekali. Beliau selalu ingin mengatakan bahwa kurban kalau bisa kita tiap tahun bisa melakukan. Maka kalau kita meminjam uang, mau ke saudara, mau ke tetangga, atau mungkin ke yang lainnya yang bukan keluarga saudara, dan dengan catatan insya Allah kita udah punya ilmu bisa membayarnya, maka silakan. Tapi jangan sampai kalau seandainya saya nggak tahu dari mana, nah itu jangan. Jangan sampai akhirnya kita kurban, tapi yang punya hutang ngejar-ngejar kita bertahun-tahun. Jangan sampai demikian. Insya Allah kita bisa membayarnya. Udah lihat Aisyah sudah dapat dari sini. Bismillah, insya Allah kita minjam dari tetangga, dari saudara boleh, silakan. Maka dalam Imam Ahmad bin Hanbal dianjurkan sekali. Tapi dalam mazhab Syafi'i beliau untuk saat itu dianggap mampu, tapi kalau dia berkurban boleh, tidak ada masalah. Itu bagus sekali. Silakan. Barakallahu fiik, bagus sekali Pak Haji Abbas. Ini dibahas oleh para ulama, mana yang paling baik untuk dikurbankan, apakah domba atau sapi? Kita bicaranya sapinya satu orang Pak ya. Satu ekor sapi satu orang. Domba satu orang, mana yang paling baik? Dalam mazhab Maliki, mazhab Imam Malik, mazhab Maliki mengatakan domba paling baik. Sekalipun sapi satu orang, saya kurban satu orang sapi, satu ekor domba seorang. Mana yang paling baik? Dalam mazhab Maliki yang paling baik dengan domba. Apa dalilnya? Satu, dalam mazhab Maliki, Nabi Muhammad dalam hadis-hadisnya tidak pernah kurban kecuali dengan domba. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW katakan doha Rasulullah SAW bi kabshaini amlahaini aqranaini. Nabi Muhammad berkurban dengan dua ekor domba yang dia bertanduk dan berwarna putih. Ini kata Rasulullah SAW. Yang kedua kata mazhab Maliki, ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih putranya, Allah menggantikan dengan apa? Apakah dengan sapi atau unta atau dengan domba? Domba. Dan tentu Allah tidak menggantikan kecuali dengan yang paling baik, yaitu domba. Yang ketiga, mazhab Maliki lebih melihat kepada daging domba lebih enak daripada daging sapi. Atyabullah. Ini mazhab Maliki. Dan perlu diketahui dalam mazhab Maliki Bapak Ibu, ada dua tambahan syarat sahnya berkurban. Apa? Yang motongnya harus muslim. Islamul dzabih. Kalau yang motongnya bukan muslim dalam mazhab Maliki gak sah kurban. Kalau dalam mazhab yang lainnya sah tapi makruh. Ya kalau kita kan muslim banyak masih yang motong orang lain. Kalau terjadi misalnya dalam mazhab Maliki harus yang motongnya orang muslim. Yang kedua dalam mazhab Maliki, satu ekor sapi gak bisa 7 orang bareng-bareng. Kecuali 7 orang bareng-bareng itu satu rumah. Satu rumah. Saya, istri, anak bareng-bareng satu ekor sapi gak ada masalah. Tapi kalau seandainya dengan bukan satu rumah dan bukan satu rumah, bahkan keluarga tentunya, orang lain misalnya tetangga 7 orang maupun dalam mazhab Maliki gak boleh, gak sah. Kurban dengan sapi 7 orang kalau beda-beda orangnya, gak boleh. Tapi dalam mazhab yang lain mengatakan tidak ada masalah. Jumhur ulama. Ini kekhususan mazhab Maliki dalam masalah kurban. Mayoritas ulama selain mazhab Maliki termasuk mazhab Syafi'i, hewan yang paling baik dikurbankan adalah yang paling banyak dagingnya. Apa? Pertama unta. Unta nggak ada di kita. Berarti yang kedua sapi. Kalau seandainya misalnya ada kerbau dan sapi, mana yang paling banyak dagingnya? Itu yang paling baik unta. Baru kemudian domba. Nah, sekarang kalau seandainya apakah yang paling baik? Saya kurban dengan seekor domba atau ikut gabung dengan 7 orang sapi? Dalam mazhab Syafi'i lihat dagingnya. Kalau dalam masalah ini dalam mazhab Syafi'i yang paling baik dengan seekor dombanya daripada sapi, bukan dagingnya. Kenapa? Karena kalau kita potong seekor domba, maka bulunya akan lebih banyak, kemudian juga darahnya khusus. Karena darahnya dihitung juga nanti untuk kurban. Tapi kalau seekor sapi, darah yang keluar dibagi 7, bulu yang ada dibagi 7.
Daging yang ada dibagi 7. Namun jangan lupa kalau begitu, enggak. Kita lihat juga keadaan. Ternyata untuk sekarang misalnya bahwa masyarakat perkotaan termasuk orang miskinnya juga banyak yang asam urat. Misalnya. Sehingga umumnya kalau asam urat atau yang lainnya jarang orang yang makan daging domba atau kambing. Maka kalau demikian kita lihat maslahatnya. Karena dalam mazhab Syafi'i kita kurban di tempat kita berada. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh kurban di tempat yang lain. Boleh kita transfer ke tempat yang lain, tapi jaraknya jangan sampai jalan posar sholat 82 km. Kalau saya misalnya di Cilacas nih Bapak, boleh kurban di saya di Sawangan, boleh, karena jaraknya nggak sampai 82 km. Tapi jangan di Bandung, karena jaraknya 82 km. Jadi kita berkurban di tempat kita. Mazhab Maliki atau yang lainnya mengatakan di tempat kita yang berada. Mazhab Abu Hanifah mengatakan boleh kita kurban di luar tempat kita dengan catatan di sana lebih memerlukan. Misalnya kita kalau saya kurbannya sekarang mau di Palestina, boleh karena saya memerlukan Gaza misalnya. Atau saya di kampung saya, boleh di sana kan lebih memerlukan. Atau di sana ada keluarga kita, boleh juga. Tapi dalam mazhab Syafi'i di tempat kita. Kalau mau ditransfer kemana? Yang jangan melebihi berapa? Jarak qasar sholat 82 km. Jadi oleh karena itu sekali lagi hewan yang paling kita kurbankan yang paling kita lihat kemaslahatannya saja. Umumnya di sini kepada fakir miskin nih banyak nih fakir miskin dan zaman sekarang kan orang-orang kalau makan daging domba atau kambing mereka terbatas sama pengennya. Nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyaklah kita udah mulai banyak turun mesin banyak gitu kasarnya gitu. Banyak larangan. Maka yang paling baik apa? Udah kita ambil sapi aja paling untuk konteks sekarang. Sehingga yang makannya lebih banyak dan mereka lebih nyantai, tidak ada masalah dengan kesehatan. Kalau ada saudara kita yang non-muslim mau kurban, maka tentu tidak sah kurbannya. Karena kurban itu syaratnya harus muslim. Tapi kalau beliau ingin berkurban, namanya untuk beliau bukan kurban namanya. Infak dan sedekah dengan domba atau sapi. Gak apa-apa kita terima. Dicampurkan boleh, Pak? Gak ada masalah. Dicampurkan. Dagingnya dicampurkan, dimakan dengan masalah. Kenapa demikian? Karena kita boleh memakan daging dari saudara kita yang non muslim. Apalagi kalau beliau ngasihkan domba yang motong kan orang muslim jelas. Kalau beliau mengatakan saya mau motong domba, mungkin beliau mengatakan kurban, nggak apa-apa kita terima aja. Tapi namanya bukan kurban karena beliau non muslim. Udah kita terima aja. Jangan sampai di non muslim jangan diterima, enggak. Terima silakan. Alhamdulillah daging bertambah. Boleh kita makan, boleh gak ada masalah. Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah makan apa? Daging domba yang dikasih oleh wanita Yahudi yang meskipun itu ada racunnya. Nabi Muhammad gak sempat memakannya, dikasih tahu. Ada yang mengatakan kata para ulama dagingnya bicara dengan isi Allah. Ya Rasulullah jangan dimakan karena aku masmum, aku beracun. Para sahabat memakan. Boleh gak ada masalah. Silakan. Enggak, kami gak mau memakannya. Ya udah kirim ke Sawangan aja. Kirim juga bisa. Excel 7. Jadi oleh karena itu kalau ada saudara kita non muslim yang mau memotong hewan kurban, silahkan terima saja dan bagikan, campurkan dagingnya dan kurban, masalah silahkan campurkan. Karena kita boleh memakan daging mereka. Apalagi yang memotongnya diserahkan kita kan memotongnya kita orang muslim, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua tadi yaitu berkaitan dengan ini mohon maaf daging kurbannya juga. Ini betul tidak perlu dipisahkan. Tapi ada agak sedikit keluar. Kalau kita panitia kurban Bapak Ibu ya, kita ada 4 sapi. Kan disunahkan kurban itu yang kurban makan sebagian dagingnya. Kan itu daging ibadah. Nabi Muhammad SAW ketika beliau kurban, beliau mau makan hatinya. Jadi artinya kita yang kurban dianjurkan kita makan daging dari hewan kurban kita meskipun sedikit. Dalam mazhab Abu Hanifah, kurban itu intinya motong hewan. Dagingnya boleh dimakan sendiri. Boleh, meskipun makruh, tapi boleh, gak ada masalah. Saya kurban motong sendiri, makan sendiri sama keluarga, gak ada masalah. Boleh. Yang penting dia motong hewan kurban tanggal 10 Zulhijjah atau sampai tanggal 12 Zulhijjah dalam mazhab mereka. Dalam mazhab Syafi'i ada tambahan. Kurban itu wajib
diberikan sebagian meskipun sedikit, sekilo atau 2 kilo untuk fakir miskin. Harus dan mentah, nggak boleh dimasak. Jadi sekali lagi, wajib hukumnya dalam mazhab Syafi'i, kurban itu ada sebagian daging yang diberikan kepada fakir miskin meskipun 1 kilo 2 kilo. Adapun nanti fakir miskin sudah mendapatkan, kenapa harus dia mentah dapatnya? Karena dia punya hak memiliki daging itu yang memang dagingnya mentah. Kalau udah kita masak dulu, orang miskin gak bisa pilihan. Aduh, gue dimasak rendang, padahal saya mau sate. Udah dikasihkan sate, padahal mau jadi semur. Tapi kalau dagingnya terserah dia. Sekalipun dia udah mendapatkan daging lalu dijual, gak ada masalah. Karena sekarang daging itu menjadi milik orang miskin tadi. Yang gak boleh itu kita yang kurban menjual sebagian dagingnya, gak boleh. Saya kurban domba, aduh, saya jual aja dah kulitnya, gak boleh. Kulitnya apa? Ya Bapak mau pakai saja, silakan. Mau dimasak masakan pada tunjuang, sedunjang, masya Allah luar biasa. Atau mau dikasihkan dan mas, tapi jangan dijual. Gak boleh menjual sedikit pun dari daging kurban kita. Kenapa? Karena kalau kita jual berarti kita jual kepalanya. Maka artinya kita kurban dengan seekor domba yang gak ada kepalanya. Karena kepalanya dijual oleh kita. Kalau dikasihkan gak ada masalah. Termasuk tidak boleh kita kurban, daging kurban sedikit dijadikan upah, gak boleh. Ada yang potong, pasti akan potong nanti upahnya kepalanya, ya gak boleh. Sama dengan dia kurban gak ada kepalanya. Jadi nanti kalau seandainya kita mau ngasih upah kepada yang potongnya, kita ambil uang khusus. Jangan dari uang kurban. Karena kurban gak boleh. Kecuali begini, Pak, tolong potong. Ini upahnya Pak 100.000 potong hewan kurban. Ini kepalanya buat Bapak, bukan upah, ngasih, gak ada masalah. Ini kulitnya untuk Bapak yang potong. Kenapa? Karena ini ngasih aja, gak ada masalah. Tapi jangan dijual. Tapi orang miskin yang mendapatkan daging kurban tadi, atau siapa saja kita, khusus orang miskin, ketika mendapatkan daging tersebut, ini saya berikan jual saja, dapat beras 5 kilo misalnya, gak apa-apa, dia ada masalah. Tapi kita yang kurban gak boleh. Nah, perlu saya ingin saya sampaikan kepada bagian, karena kita yang kurban disunatkan kita memakan daging kurbannya, termasuk dari satu kurban itu harus ada orang fakir miskin yang mendapatkan. Maka yang paling baik hemat saya, kalau Bapak misalnya, saya mendengar tadi dari Pak Haji Ahmed, kita akan kurban di sini 4 sapi ya Pak ya, 4 sapi insya Allah, dan domba bisa banyak-banyak di sini. Nah kalau bagus potong Pak ya, potong. Daging dari sapinya 7 orang. Tulis sapi ini siapa saja, Pak Beni, Pak Ahmed, Pak Abbas dan sebagainya, 7 orang. Lalu ambil dagingnya sebagian 7 orang untuk yang kurbannya. Jadi ambil daging dari sapi itu untuk 7 orang tadi. Jangan, mohon maaf, sapinya digabungkan semua dagingnya, lalu potong yang kurbannya siapa aja diambil, nggak tahu ada daging yang mana. Jangan-jangan yang dikasihkan kepada yang tadi bukan dari daging kurbannya dia. Sementara yang disunatkan kita makan dari daging kurban kita sendiri. Maka yang baik begitu dipotong sapi tadi, sisakan sebagiannya untuk apa? 1, untuk yang kurbannya. Yang kedua, yang wajibnya untuk 1 orang fakir miskin aja atau 5 orang udah. 1 sapi kan 7 orang. Misalnya untuk orang miskin berapa orang? 7 orang atau 5 orang? 5 orang. 5 kali 7 udah berapa Pak? 5 kali 7 30 kantong untuk fakir miskinnya. Karena khawatir kalau udah digabungkan segala macam nanti ada yang karena kan kurban boleh orang kaya boleh mendapatkan, nggak bisa orang miskin. Khawatir satu kurban kita misalnya untuk satu tertentu gak ada fakir miskinnya. Dalam mazhab Syafi'i maka ini tidak sempurna, tidak baik, tidak bisa diterima. Kalau ada kita makan daging kurban dimakan sendiri atau nggak ada orang fakir miskin yang mendapatkannya, dalam mazhab Syafi'i kita wajib membeli daging 1 kilo misalnya, lalu berikan kepada fakir miskin gantinya. Dipisahkan 2 aja, untuk yang fakir miskin, yang kedua untuk kita yang kurbannya. Ya, kita makan dari daging kurban kita. Nah apalagi ya, karena kalau digabungkan tadi kita nggak tahu lagi yang mana. Kecuali kalau kita di kampung, kayak kampung saya di Ciamis, umumnya semuanya orang miskin. Jadi nggak akan salah sasaran. Meskipun udah berarti aja dalam santai aja, orang yang terimanya semua juga miskin, yang beli semuanya miskin. Nah, jadi kalau di kota kan nggak berbeda sekali. Jadi umumnya berada agak dipisahkan.
Tapi kita nggak perlu tanya juga, Bapak miskin tidak nih? Enggak. Lihat keadaannya. Bapak lihat ini yang fakir miskin khususkan. Nanti bagikan ke daerah yang fakir miskin kalau siapa saja. Tapi kita udah melihat itu yang perlu sehingga kita terpisah. Atau misalnya mohon maaf, jangan sampai kan yang kedua, yang bekerja tidak boleh dijadikan upah dari daging kurban, nggak boleh. Ada yang bekerja di kita nih, yang bantu-bantu misalnya, panitia. Kita sampaikan panitia, maaf kita nggak digaji, nggak ada upahnya udah. Adapun nanti ada daging kurban itu bukan upah, itu ngasih saja, nggak apa-apa. Karena daging kurban kata para ulama dibagi tiga, 1/3 untuk kita yang kurban, boleh itu maksimalnya. 1/3 untuk hadiah, boleh orang kaya, oleh siapa boleh. Kemudian 1/3 lagi untuk untuk fakir miskin tadi. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang paling baik, yang paling banyaknya diberikan kepada fakir miskin. Tapi kita nggak ada masalah. Pokoknya intinya ada orang fakir miskin yang mengambil dari daging kurban kita. Nah satu lagi kita perlu lupa, boleh nggak orang saudara kita non muslim makan daging kurban? Para ulama mengatakan, umumnya mengatakan makruh. Tapi dalam mazhab Hambali boleh. Mazhab Hambali boleh. Ambil aja yang mazhab Hambali boleh. Gak ada masalah. Kenapa kok ada yang mengatakan makruh? Karena dagingnya daging ibadah. Nah tapi mayoritas umumnya lembaga fatwa dari Ifta Mesir dan semuanya mengatakan mengambil mazhab Hambali untuk keadaan sekarang. Boleh silakan. Jadi Bapak Ibu kalau saudara kita yang muslim, nggak apa-apa, kasih aja dari daging kurban kita. Bukan dari sebagai fakir miskin, bukan, karena fakir miskinnya harus orang yang muslim, tapi sebagai hadiah tetangga kita. Gak ada masalah. Meskipun dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Nggak ada apa-apa, kita kasih aja kepada saudara-saudara kita yang non muslim, nggak ada masalah. Apalagi kalau mereka memerlukan sekali untuk menjaga hubungan dengan mereka. Itu barangkali Pak Jabat seperti yang jelas. Wallahu a'lam bishawab.